Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang penyakit diabetes. Tapi sebelumnya kami memperkenalkan masing-masing. Nama saya Samuel Sitorus dari absen 36. Nama saya Nadia Fagira, absen 29. Nama saya Kalina Sakina, absen 33. Oke, mari kita mulai presentasinya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih pengertian dari sistem ekskresi itu. Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat beracun yang biasa mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan oleh tubuh lagi. Sekarang penyakit ekskresi itu apa sih? Penyakit ekskresi adalah kondisi kelainan atau penyakit yang menyerang organ yang berfungsi untuk membuang limpa atau melakukan proses ekskresi. Penyakit ekskresi juga dapat mengganggu kinerja metabolisme berikut seperti glandular keringat, paru-paru, hati, dan sistem ekskresi lainnya. Diabetes adalah penyakit yang dimiliki 10% dari populasi manusia di dunia. Penyakit diabetes merupakan penyakit yang disebut penyakit yang tidak menular. Selanjutnya yaitu apa hubungan penyakit diabetes dengan sistem ekskresi. Orang yang memiliki penyakit ini biasanya mengeluarkan air seni yang banyak terlalu sering. Yang dimana orang normal mengeluarkan urin sebanyak 4-7 kali dalam sehari, sekitar 1-2 liter. Sedangkan orang penderita penyakit ini mengeluarkan 4-7 kali dalam sehari, itu bisa sebanyak 20 liter dalam sehari. Apa saja jenis-jenis penyakit diabetes? Yang pertama ada diabetes mellitus, dan yang kedua ada diabetes insipidus. Sekarang kita masuk ke penyakit diabetes mellitus. Diabetes mellitus definisinya adalah penyakit atau gangguan metabolisme kronis yang memiliki etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah, disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat dari insufisiensi fungsi insulin. Fungsi insulin dapat disebabkan oleh gangguan atau defisiensi produksi insulin yang disebabkan oleh sel-sel beta, glandular pankreas, atau disebabkan kurangnya responsif sel-sel tubuh terhadap insulin. Oke, tipe-tipe diabetesnya yaitu diabetes tipe pertama disebabkan karena sistem kekebalan tubuh penderita yang menyerang dan memasukkan sel pankreas sehingga pankreas tidak dapat menghasilkan insulin. Diabetes tipe pertama ini juga disebut diabetes autoimun. Sedangkan diabetes tipe 2 merupakan jenis diabetes yang sering terjadi, terutama orang yang obesitas. Diabetes jenis ini disebabkan oleh sel-sel tubuh yang kurang sensitif terhadap insulin, sehingga insulin yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan dengan baik atau resistensi sel tubuh terhadap insulin. Oke, dari tadi kan hormon insulin itu dia disebutin banyak banget. Nah, jadi kita masuk ke hormon insulin itu sebenarnya apa sih? Hormon insulin merupakan bagian penting dari sistem metabolisme tubuh yang pastinya jika hormon ini terganggu pastinya akan mempengaruhi atau menyebabkan masalah-masalah dalam tubuh. Lalu hormon insulin itu memungkinkan tubuh mengubah glukosa menjadi energi dan disebarkan di seluruh tubuh. Jadi sebenarnya hormon insulin ini bukan yang memungkinkan tapi kunci. Jadi kalau nggak ada hormon insulin maka tidak bisa glukosa itu berubah menjadi energi. Jadi sel-sel tubuhnya nanti tidak akan mendapat asupan untuk bekerja dalam memenuhi semua kegiatan yang diperlukan oleh individu tersebut. Hormon insulin itu juga membantu mengontrol kadar gula darah atau glukosa dalam tubuh. Caranya dengan memberikan sinyal pada sel lemak, otot, dan juga hati yang akan dirubahnya menjadi glikogen atau gula otot. Nah, ini mekanisme peran insulinnya. Jadi insulin itu dihasilkan oleh pankreas, lebih tepatnya dihasilkan oleh beta sel. Nah, insulin itu
gula darahnya dengan cara itu di dalam di sel itu terdapat namanya reseptor insulin. Nah, reseptor ini itu kita anggap saja sebagai gembok. Nah, nanti insulin itu merupakan kuncinya. Lalu akhirnya di sini ada yang gede ini terbuka, yang tadinya nggak ada jadi terbuka itu diakibatkan oleh sudah terbukanya gembok reseptor tadi, dan nantinya jalan yang ini itu merupakan jalan glukosa masuk ke dalam sel yang nantinya akan dipergunakan untuk menjadi energi. Nah, akibat dari kekurangan hormon insulin ini yaitu apabila insulin dalam darah tidak cukup, sel-sel tubuh akan mulai kelaparan. Jadi kan tadi insulin itu merupakan gembok. Kalau nggak ada gemboknya berarti glukosa itu nggak bakal bisa masuk. Nah, nantinya sel-sel tubuh akan merasa oh kok nggak ada asupan nih, nggak ada energi lagi buat kerja. Jadi akhirnya dia tetap kelaparan walaupun individunya itu sudah makan. Nah, nantinya laparnya akan terjadi terus-menerus. Lalu, mengapa diabetes mellitus membuat penderita mengalami pipis berlebih? Nah, kondisi ini di mana sel-sel tubuh terus-menerus merasa lapar, akibatnya penderita cenderung berusaha memenuhi rasa lapar. Nah, nantinya kan sel-sel tubuhnya kelaparan nih, jadi dia mengirim sinyal ke otak untuk makan lagi dong, makan lagi. Nah, nantinya individu yang penderita diabetes ini dia akan berusaha, oh gue masih lapar nih, ayo makan lagi, dan akhirnya nanti gula darahnya kan naik di dalam tubuh. Nah, nanti di situ menimbulkan reaksi tubuh, yaitu adalah berusaha mengeluarkan kadar gula darah dalam tubuhnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan keluar melalui urin. Jadi nanti penderita akan terus-menerus pipis berlebih. Jadi ini mekanisme penyerangannya diabetes mellitus tipe 1. Jadi situasinya itu adalah bahwa tubuh itu tidak bisa memproduksi cukup insulin. Nah, ini adalah tipe keempat dari sensitivitas. Nah, nantinya T-cells itu justru malah menyerang pankreas atau justru malah menyerang sel-sel tubuh yang seharusnya bekerja berguna untuk dalam metabolisme tubuh. Oke, jadi di sini ada gejala-gejala diabetes mellitus, yaitu haus berlebihan, sering buang air dan rasa lapar yang terus-menerus. Ini merupakan 3 poin inti di mana seseorang yang biasanya udah ngalamin ini tuh emang pasti kena diabetes mellitus. Maka dari itu untuk para pendengar semua, jika memang sudah ada gejala 3 ini bisa langsung diperiksakan. Jadi untuk rasa lapar yang terus-menerus itu tadi disebabkan oleh sel yang tidak bisa bekerja karena tidak adanya energi. Jadi dia memberi sinyal lapar. Terus sering buang air karena ingin mengeluarkan kadar gula darah dalam tubuh. Lalu haus berlebihan disebabkan oleh yang tadinya kan buang air terus nih. Berarti ion-ion dalam tubuh yang memang diperlukan itu akan terbuang terus. Maka dari itu tubuh memberi respon untuk minum lagi untuk memenuhi si ion-ion tadi yang dibutuhkan. Lalu berat badan menurun drastis. Sebenarnya kan diabetes itu orang-orangnya bakal makan terus, cuman bukannya malah menggendut, tapi dia malah mengurus nantinya. Memang awalnya itu dia menggendut karena makan terus kan. Nah, habis itu bakal turun drastis diakibatkan oleh sel-sel tubuhnya itu nggak bisa kebuka kan tadi insulinnya. Jadi dia ngambil dari cadangan lemak dalam tubuh. Jadi nantinya ya udah badannya tetap aja kurus, tapi kadar gula darahnya tinggi. Lalu badan mudah lelah. Ya pastinya kalau misalkan tubuh itu sakit, pastinya mempengaruhi dari lelahnya ini. Terus luka sukar sembuh ini diakibatkan oleh kadar gula darah yang tinggi dalam pembuluh darah. Nantinya pembuluh darah itu akan mengeras dan bisa juga menyebabkan saraf-saraf dalam tubuh itu rusak atau bisa disebut neuropati diabetik. Nah, nantinya kalau misalkan ada luka nih di sini, nah si orangnya memang merasa sakit, namun tubuh tidak bisa merespon. Oh, di sini ada luka, jadi harus langsung diberikan pasukan untuk menyembuhkannya. Nah, jadinya nanti lukanya nggak sembuh-sembuh karena nggak ada yang nyembuhin dari tubuhnya sendiri. Terus bisa juga tambah parah karena ya
ya lukanya kan kebuka terus belum lagi dari habit atau kebiasaan seseorang yang kotor, gak jaga kesehatan, dan nantinya ya udah tuh makin menurun aja tuh, jadi lukanya malah semakin parah. Selanjutnya ada pengobatan penyakit diabetes tipe 1, di mana pengobatan medis itu bisa suntik insulin, pemasangan sistem pankreas buatan, dan mengonsumsi obat-obatan. Dan pengobatan mandiri itu bisa dengan menjaga pola makan sehat dan rajin berolahraga. Pengobatan penyakit diabetes tipe 2 ada melakukan terapi insulin, pantau berat badan, pantau kadar gula darah, mengonsumsi obat diabetes, menjaga pola makan sehat, dan rutin melakukan aktivitas fisik. Selanjutnya di sini ada pencegahan diabetes tipe 2. Yang pertama itu ada bergerak aktif seperti olahraga, banyak gerak, dan kedua diet atau menjaga pola makan sehat, dan terakhir konsumsi makanan sehat. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah kondisi langka yang menyebabkan tubuh memproduksi banyak urin yang insipid. Maksud dari insipid ini yaitu tidak berbau dan tidak berwarna. Kebanyakan orang penderita penyakit ini itu bisa mengeluarkan sebanyak 3-20 liter urin dalam per hari. Fakta menarik dari diabetes insipidus. Diabetes insipidus tidak memiliki hubungan dengan kadar gula darah seperti diabetes mellitus. Proses terjadinya penyakit ini tidak ada hubungannya dengan pola makan ataupun gaya hidup seperti diabetes mellitus. Diabetes insipidus ini menjadi masalah kesehatan yang bisa dibilang jarang terjadi. Diduga penyakit ini hanya menyerang 1 dari 25.000 orang. Berikut adalah gejala-gejala diabetes insipidus. Di antara lainnya adalah selalu merasa haus, sulit berkonsentrasi, sering buang air kecil, sering terbangun dari tidur saat malam hari untuk buang air kecil, lalu ada mudah marah, dan terakhir ada dan urin berwarna pucat. Oke, kita masuk ke tipe-tipe diabetes insipidus, yaitu ada diabetes insipidus sentral. Ini merupakan bentuk paling umum atau paling sering terjadi. Jadi ketika otak tidak cukup atau tidak bisa melepaskan hormon ADH yang nantinya akan kita bahas. Terus diabetes insipidus nefrogenik, ini ADH-nya udah cukup, cuman ginjalnya nggak bisa meresponnya dengan baik. Lalu diabetes insipidus gipsogenik, yaitu nggak ada hubungannya di sini dengan hormon ADH. Ini disebabkan oleh minum terlalu banyak cairan. Terus gestasional diabetes insipidus ini merupakan kondisi yang akan dialami oleh wanita hamil. Jadi kan kalau misalkan wanita hamil berarti kan ada anak yang di dalamnya. Nah mungkin tubuh akan merespon bisa jadi lebih banyak anaknya. Jadi untuk orang tuanya sendiri itu akan kurang dan akibatnya dia akan mengalami gangguan di sana dan di sini. Nah salah satunya itu adalah nantinya bisa menyebabkan diabetes insipidus. Namun pada gestasional diabetes insipidus ini ketika wanitanya itu sudah tidak hamil lagi atau sudah melahirkan, nantinya bisa sembuh dengan sendirinya. Mengapa produksi hormon ADH terganggu? Hal ini disebabkan karena tidak normalnya sistem saraf pusat neurogenik diabetes insipidus disebabkan oleh trauma dan tumor. Dapat juga karena kerusakan pada hipotalamus atau pada kelenjar pituitari encephalitis, pembengkakan hipotalamus. Pengangkatan kelenjar pituitari, kerusakan yang terjadi dapat diakibatkan terjadi infeksi, operasi cedera otak, atau tumor otak. Slide berikutnya adalah pengertian hormon ADH. Hormon ADH adalah hormon yang mempengaruhi jumlah air dalam tubuh. Hormon ini bekerja untuk mengontrol jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal saat menyaring limbah dari darah. Berikutnya adalah hubungan hormon ADH dengan ginjal. Ginjal pada tubuh berperan dalam reaksi penyerapan kembali zat yang diperlukan oleh tubuh, salah satunya air. Sedangkan hormon ADH di tubuh berperan dalam membantu transportasi air dari jalan untuk kembali ke darah atau proses reabsorpsi. Penderita diabetes mellitus adalah ketika ginjal melakukan reabsorpsi yang sangat sedikit. Nah, selanjutnya kita akan masuk bagaimana sebenarnya hormon ADH ini bekerja di ginjal. ADH travels to the kidneys, Hormon ADH itu dari otak langsung dikirim ke ginjal, specifically to the lebih distal tepatnya convoluted ke tubule and the tubulus collecting ducts convolutus of the distal. nephrons.
and binds to a receptor called Nah, vasopressin nantinya receptor 2, ia or akan mengikatkan diri kepada reseptor vasopressin 2. AVPR2. When AVPR2 is bound, proteins called Nah, nantinya kalau udah terikat, aquaporins, which ada usually sit in namanya vesicles, protein aquaporin itu di dalam sel tubulus contortus distal itu inside the akan cells of the distal bereaksi. convoluted tubule and collecting ducts, start to embed themselves in Nah, the nantinya apical ia surface of the akan cell. menanamkan diri mereka itu ke permukaan dari sel-sel tubuh si sel contortus distal ini. Which is the side that faces the lumen of the tubule. Nah, nantinya kan akan aquaporin- muncul ke permukaan seperti yang pada gambar itu. Nanti ada jalan di tengah-tengah di antara dua garis itu. Itu merupakan jalannya To ultimately allow air. water, and only water, Hanya to air travel out yang of the lumen akan of the tubule and into the cells diloloskan lining the untuk nephron. melewati And ultimately, tempatan tadi. Nah, itu akan dipindahkan dari dalam ginjal keluar, lebih tepatnya ke pembuluh darah. back into the blood. Slide berikutnya ada mengapa diabetes insipidus membuat penderita pipis berlebih. Karena pada saat penderita mengalami reabsorpsi yang terlalu sedikit. Jadi, kadar air dalam darah akan cenderung sedikit, maka tubuh akan memberikan respon dehidrasi dan akan memberi sinyal untuk minum lagi dan lagi. Di samping itu, air yang tidak terserap kembali dari ginjal ke darah akan terus dikeluarkan oleh ginjal melalui urin. Pengobatan diabetes insipidus. Diabetes insipidus tipe sentral yang masih terbilang ringan bisa diatasi dengan menambahkan asupan cairan setiap harinya untuk tubuh. Selain dengan menambahkan asupan cairan setiap hari, tenaga medis juga akan melakukan pengamatan terhadap kelenjar pituitari atau hipotalamus yang mengalami kerusakan menggunakan beberapa jenis obat-obatan. Selanjutnya, pengobatan diabetes insipidus tipe nefrogenik. Dokter akan menganjurkan untuk melakukan diet rendah garam untuk mengurangi jumlah urin yang dihasilkan oleh ginjal. Pengidap diabetes insipidus nefrogenik juga membutuhkan tambahan asupan air untuk menghindari kondisi dehidrasi. Selain itu, dapat mengonsumsi obat hidroklorotiazid. Lalu berikutnya pengobatan diabetes insipidus gestasional. Diatasi dengan pemberian hormon sintetik desmopressin. Yang terakhir, tidak ada pengobatan khusus yang bisa mengatasi kondisi ini, selain mengurangi asupan cairan. Kesimpulan penyakit diabetes dari kelompok saya bahwa penyakit diabetes merupakan penyakit yang mengganggu organ ekskresi yaitu ginjal dan menyebabkan ketidaknormalannya ekskresi pada urin. Lalu diabetes itu dibagi menjadi dua, yaitu ada diabetes mellitus dan insipidus. Kalau yang mellitus itu disebabkan oleh hormon insulin, kalau yang insipidus itu disebabkan hormon ADH. Dan untuk teknologi yang dapat digunakan dalam menangani diabetes ini, lebih tepatnya untuk diabetes mellitus, itu ada untuk menambah insulin dalam tubuh, bisa dipakai suntik insulin dan lain sebagainya. Intinya ada beberapa tipe insulin yang dapat dipilih untuk para penderita diabetes ini gunakan. Dan untuk para penderita diabetes itu disarankan mempunyai alat pengukur kadar gula darah atau bisa juga menggunakan teknologi smart yang bisa langsung terhubung dengan HP, yang nggak perlu ribet-ribet untuk mengecek lewat jari. Jadi benar-benar langsung terpantau secara jelas. Nantinya kalau misalnya udah agak turun, itu bisa langsung ditangani lebih lanjut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang tadi itu bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa memberikan pengetahuan lebih luas kepada para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.